siang, Bu Farida. Siang, Bu Yuri. Bu Farida, maaf sebelumnya kalau saya mengganggu waktu Ibu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya juga ada jam kosong hari ini, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Bu Farida, saya ingin bercerita dengan Ibu. Mungkin dengan saya bercerita dengan Ibu, saya bisa mendapatkan bimbingan dan juga mendapatkan solusi dari permasalahan dan kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran saya di kelas. Begitu, Bu. Memangnya ada masalah apa, Bu Yuri? Oke, begini Bu Farida, saya mengalami sedikit kesulitan atau kendala dalam proses pembelajaran saya di sebuah kelas gitu kan, di mana saya merasa di kelas tersebut ada beberapa siswa yang kurang bisa saya arahkan. Siswa ini eh, sering mengganggu temannya yang lain atau sering berjalan-jalan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, saya merasa proses pembelajaran, situasi di dalam kelas itu kurang kondusif jadinya karena teman-temannya yang lain merasa terganggu dengan siswa tersebut begitu. Baik. Tadi Bu Yuri mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran ada siswa yang kurang fokus ya Bu untuk belajar karena mengganggu teman-temannya. Baik, apakah Ibu sudah menelusuri anak tersebut Bu? Sudah pernah saya tanyakan langsung ya Bu ya kepada yang bersangkutan. Kenapa dia seperti itu dan mengapa dia seperti itu gitu kan. Dan anak tersebut pun telah bercerita kepada saya. Dia merasa ya memang saya seperti ini Bu, saya tidak bisa fokus dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, apa kondisi ideal yang Ibu Yuri harapkan kepada siswa tersebut? Oke, saya Bu menginginkan siswa saya tersebut bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Dia Hmm, tidak mengganggu temannya yang lain, sehingga oke. proses pembelajaran di dalam kelas saya rasa bisa lebih kondusif gitu. Saya ingin anak tersebut memiliki kesadaran lebih lah tentunya Bu untuk belajar. Oke. Berarti motivasinya ya Bu. Kalau begitu Bu, ada apakah ada yang bisa Ibu Yuri lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut Bu? Oke, saya sudah melakukan berbagai macam cara dan metode ya Bu Farida. Salah Mhm. satunya adalah saya memvariasikan atau mengkombinasikan berbagai macam model belajar, kemudian juga model pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Itu saya lakukan dengan tujuan untuk menarik minat anak ini terhadap proses belajar begitu. Oke. Berarti, selain itu Bu, adakah metode, yang pernah Ibu berhasil Ibu lakukan di kelas untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut, Bu? Oke, saya rasa Ibu Farida dari berbagai macam metode belajar atau strategi pembelajaran yang saya coba Mhm. terapkan di kelas tersebut, anak ini lumayan bisa fokus, saya rasa fokusnya bisa lebih baik dibandingkan, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ketika, saya melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan media IT atau teknologi, misalnya dengan menggunakan saya melihat anak bisa lebih tenang. Artinya dia tidak gerasa-gerusu untuk mengganggu siswa-siswa lainnya, dia juga lebih bisa untuk fokus pada proses pembelajaran, seperti itu. Oke, menurut saya Bu, yang Ibu lakukan sudah luar biasa ya Bu. Jadi gini Bu, jika kita beri ranting dari angka 1 sampai 10 nih Bu, menurut Ibu Yuri, seberapa tingkat keberhasilan metode yang sudah Ibu lakukan? Saya rasa Bu, untuk saat ini ya, skor yang bisa saya berikan untuk kalau untuk anak tersebut ya Bu ya, yang satu orang Mhm. yang saya maksud, yang mungkin dibandingkan dengan siswa lainnya, dia di posisi yang
paling tinggi dalam artian kurang konsentrasinya, baru bisa saya letakkan di rating 6. Tapi untuk beberapa siswa dengan permasalahan yang sama, cuma mungkin kondisinya tidak seserius anak tersebut, bisa saya letakkan dalam rating 7,5 seperti itu Bu Farida. 7,5 ya Bu, Ya. itu udah luar biasa Bu. Baik, selanjutnya nih Bu, ada nggak Bu rencana nih yang akan Ibu Yuri lakukan? Mm-mm. Bagaimana langkah-langkahnya? Oke. Em, Saya yang jelas ke depannya akan terus mencoba mencari, menggali, menemukan resep yang tepat dalam artian untuk membuat anak ini semakin fokus untuk pembelajaran. Saya tentunya akan mencoba berbagai macam model, metode, strategi pembelajaran, sampai nantinya dari ketiga model metode dan maupun strategi yang coba saya terapkan, saya akan melihat hasil hasil yang paling baik, hasil yang paling maksimal dari proses yang coba saya ujikan kepada siswa tersebut begitu Bu Farida. Oke, baik. Dari rencana yang sudah Ibu lakukan nih Bu, siapa yang bisa membantu Ibu Yuri di dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut Bu? Oke, saya rasa ya Bu Farida untuk mencoba menjalankan atau menerapkan rencana-rencana tersebut, saya tentunya perlu berdiskusi, kemudian sharing dan berbagi, tentunya dengan rekan sejawat yang pasti Hmm, mengalami situasi yang sama karena juga pasti bukan hanya saya yang masuk di kelas tersebut. Nah, dengan hal tersebut saya akan bisa melihat nih permasalahan anak ini apakah dengan gaya belajar strategi belajar gurunya, model belajar gurunya, atau mungkin dengan materi atau konten pembelajaran yang mungkin membosankan. Nah, berikutnya tentu saya harus bertanya juga atau mungkin jika ada waktu luang kepada pimpinan saya akan coba berdiskusi, saya akan coba menyampaikan kepada dia kira-kira dengan kondisi yang saya hadapi apa langkah-langkah saya ke depannya. Nah, kemudian saya juga harus belajar tentunya Ibu Farida, belajar secara mandiri, melalui platform belajar untuk mengulik, mencari bagaimana ya kira-kira penanganan permasalahan yang tepat untuk kasus yang sedang saya hadapi atau mungkin kasus-kasus serupa yang misalnya saya jadikan sebagai contoh. baik. Luar biasa ya Bu, rencana yang sudah Ibu lakukan. Nih kira-kira Bu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya Bu? Saya rasa semakin cepat semakin baik ya Bu Farida. Jadi mungkin Ya, dalam 1 bulan ke depan saya rasa batas waktu paling lama untuk saya bisa memaksimalkan kembali hal-hal yang hari ini saya coba terapkan gitu. oke. Betul, Bu Yuri. Nah, kapan Bu, Bu Yuri bisa memulai rencana tersebut Bu? Hmm, saya rasa ya Bu, dalam minggu depan saya sudah mulai bisa melaksanakan rencana tersebut. Artinya saya sudah bisa terus berinovasi dengan metode dan model belajar saya di dalam kelas. Kemudian saya harus terus mengevaluasi, merefleksi apakah model dan metode yang saya terapkan sudah pas atau mungkin perlu pembaruan di sisi kanan maupun sisi kiri. Begitu. Oke. Kemudian Bu, komitmen seperti apa yang akan Ibu Yuri lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Oke. Tentunya saya harus komitmen terhadap diri saya sendiri ya, Bu, ya. Artinya rencana-rencana yang sudah saya coba susun ini, saya coba implementasikan, saya susun sebaik mungkin, sesuai dengan kebutuhan, dengan kondisi yang juga ada. Nah, nanti seterusnya tinggal saya implementasikan kembali dalam proses pembelajaran dan saya evaluasi terus dan juga saya akan kembali membagikan cerita ini mungkin ataupun perubahan-perubahan yang saya alami kepada rekan-rekan maupun kepada pimpinan begitu Bu Farida. Oke, baik Bu Yuri. Eh, adakah dukungan dari pihak lain Bu yang Ibu butuhkan? Saya tentu membutuhkan dukungan dari rekan-rekan sejawat ya Bu Farida dan juga dari Hmm. pimpinan, kemudian tentunya juga dari peserta didik saya. Artinya, eee,
semua item harus berkolaborasi ya, karena saya rasa permasalahan ini bukan hanya permasalahan pada satu anak atau pada satu lingkungan sekolah, banyak juga mungkin guru-guru yang mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi tentunya dengan saling berbagi seperti ini dengan Bu Farida, tentunya juga sebagai rekan sejawat saya mengharapkan banyak memberikan feedback, masukan dan juga tentu semangat agar hal-hal seperti ini bisa kita selesaikan gitu. Baiklah Bu Yuri, semoga rencana berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu Yuri setelah kita berbincang Oke, sekarang Bu? saya merasa senang ya Bu ya, artinya saya mendapatkan penguatan-penguatan, Ibu juga luar biasa memberikan saya pertanyaan-pertanyaan, mengulik-ngulik, memancing-mancing saya untuk dapat kembali berpikir, merumuskan kembali bagaimana ke depannya saya harus mensiasati kondisi kelas dengan tipe siswa yang seperti ini begitu. Baik, syukurlah ya Bu kalau sekarang sudah lega, sudah senang ya Bu. Iya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Yuri sampaikan? Saya ingin mengucapkan terima kasih ya Bu Farida udah mau mendengar cerita saya, sudah mau berbagi, sudah mau memberikan pandangan-pandangan. Saya juga mengharapkan untuk kedepannya Ibu Farida akan terus menjadi rekan coaching saya yang hebat. Artinya kita sama-sama belajar, sama-sama mencoba menerapkan dan berbagi praktik baik untuk semakin baik lagi dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Baik Bu Yuri, saya senang mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama ya Bu. Semoga kita terus berbagi ya Bu. Iya Ibu. Uh, Baik. Terima kasih Bu. Saya juga ada masuk sebentar lagi nih ya Bu. Oke, ada lagi Bu yang mau disampaikan? Sudah Bu, saya rasa cukup demikian yang bisa saya sampaikan ya Bu ya pada kesempatan kali ini begitu. Oke, baik Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan refleksi diri ya Bu. Uh, Pada refleksi diri tadi dalam percakapan kita tadi saya merasa percakapan atau komunikasi dalam berbahasa sudah baik, di mana Koci cukup terbuka untuk berbagai pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu mendengarkan dan memahami apa yang sudah Koci sampaikan. Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, selaku coach, saya merasa perlu menyampaikan pertanyaan yang lebih bisa menggali arah dan keinginan serta kemampuan coach. Dengan demikian, coach akan memiliki strategi yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan yang didiskusikan. Selaku coach, saya memberikan informasi yang dibutuhkan secara lebih jelas dan lengkap sehingga mampu menghasilkan solusi terbaik. Untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, sebelum sesi coaching, di mana sebagai coach sudah mempunyai pola pikir yang global mengenai informasi dan pertanyaan yang bisa menggali kemampuan seseorang. Selama sesi coaching, coach membuat catatan kecil mengenai informasi penting yang disampaikan coach. Informasi ini akan menjadi landasan sesi diskusi. Selain itu juga diharapkan mampu mendengarkan, menyimak informasi yang disampaikan coach seksama. Yang untuk memperbaiki atau meningkatkannya, sebagai selaku coach, di mana belajar mandiri mengenai tahap dan langkah dalam melakukan coaching. Selain itu, menemukan refleksi dan umpan balik dalam merumuskan tahap coaching. Selaku coach, di mana belajar menemukan dan menganalisis permasalahan peserta didik dan berdiskusi dengan rekan sejawat atau pimpinan. Adapun umpan balik, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Pada saat
pada saat di coaching saya merasa senang karena saya mendapatkan teman diskusi yang mau berbagi dan memberi masukan. Selain sesi coaching, saya mendapatkan informasi dan penguatan yang membuat saya semakin baik dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Baik, mungkin itu refleksi diri saya.